Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Sylvia Limaturosida dengan NIM 12405193305, Alvina Meditarisa 12405193307, dan Marzuki Alfauzi Ihsan 12405193309 yang akan menjelaskan materi tentang manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based management mata kuliah manajemen biaya dengan dosen pengampu Bapak Kus Irawan Prabowo. Bahasan kami yang pertama pengertian activity based management, yang kedua manfaat dan kelebihan activity based management, yang ketiga aktivitas yang bernilai dan kebalikannya, yang keempat perhitungan siklus waktu pengiriman, throughput time, dan manufacturing cycle efficiency. Yang pertama, pengertian ABM adalah suatu pendekatan di seluruh sistem dan terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas dengan tujuan meningkatkan nilai untuk pelanggan dan laba sebagai hasilnya. Analisis ABM digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. ABM mempunyai dua frasa penting. Yang pertama, manajemen berbasis aktivitas berfokus pada pengelolaan aktivitas untuk meningkatkan nilai yang diterima oleh konsumen. Yang kedua, pemusatan pengelolaan pada aktivitas untuk menghasilkan laba dari penyedia nilai tersebut. Yang kedua, manfaat ABM, yaitu yang pertama mengukur kinerja keuangan dan pengoperasian atau non-keuangan organisasi dan aktivitasnya. Yang kedua, menentukan biaya-biaya dan profitabilitas yang benar untuk setiap tipe produk dan jasa. Yang ketiga, mengidentifikasikan aktivitas dan pengendaliannya. Yang keempat, mengelompokkan aktivitas bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Yang kelima, mengefisiensikan aktivitas bernilai tambah dan mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah. Yang keenam, menjamin bahwa pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian didasarkan pada isu-isu bisnis yang keluar dan tidak semata berdasar informasi keuangan. Yang terakhir, menilai penciptaan rangkaian nilai tambah untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Yang ketiga, kelebihan ABM. ABM ini mempunyai kelebihan yang pertama mengukur efektivitas proses dan aktivitas bisnis kunci dan mengidentifikasi bagaimana proses dan aktivitas tersebut dapat diperbaiki untuk menurunkan biaya dan meningkatkan nilai value bagi pelanggan. Yang kedua, ABM memperbaiki fokus manajemen dengan cara mengalokasikan sumber daya untuk menambah nilai aktivitas produk kunci dan metode untuk mempertahankan keunggulan kompetitif pada perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu aktivitas yang bernilai dan kebalikannya. Aktivitas bernilai tambah. Aktivitas bernilai tambah adalah nilai ekstra yang dibuat melebihi dan di atas nilai asli dari sesuatu. Hal ini dapat berlaku untuk produk, layanan, perusahaan, manajemen, dan area bisnis lainnya. Menurut Hansen dan Mowen, aktivitas bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang diperlukan untuk dipertahankan dalam bisnis. Dengan kata lain, aktivitas bernilai tambah adalah peningkatan yang dilakukan oleh perusahaan maupun perorangan terhadap produk atau layanannya sebelum menawarkannya kepada konsumen akhir. Untuk menentukan aktivitas bernilai tambah, dalam contoh nilai tambah suatu kegiatan atau aktivitas maupun proses, baiknya Anda tentukan terlebih dahulu apa yang dibutuhkan oleh pelanggan. Pada umumnya, nilai tambah bagi pelanggan ditentukan berdasarkan yaitu yang pertama, waktu. Ketepatan waktu dalam menyelesaikan permintaan pelanggan akan menghasilkan kepuasan terhadap pelanggan. Oleh karena itu, dibutuhkan pengukuran terhadap waktu berdasarkan jumlah dari permintaan dan waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan permintaan tersebut. Yang kedua yaitu ditentukan berdasarkan kualitas. Hal ini memang menjadi tolak ukur penting bagi pelanggan dalam menerima hasil yang diminta. Dengan kualitas yang baik, maka kepuasan pelanggan akan terbangun. Kualitas bukan hanya terkait dengan produk, akan tetapi juga terhadap pelayanan. Yang kedua yaitu aktivitas tidak bernilai tambah.
Aktivitas tidak bernilai tambah adalah sesuatu yang tidak memiliki nilai atau bisa dikatakan tidak bernilai karena hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak dibayar oleh pelanggan. Sesuatu yang tidak bernilai ataupun tidak memiliki nilai tambah akan menghasilkan pemborosan terhadap aktivitas dari perusahaan itu sendiri. Menurut Supriyono, aktivitas tidak bernilai tambah adalah aktivitas-aktivitas yang tidak perlu atau aktivitas-aktivitas yang perlu namun tidak efisien dan dapat disempurnakan. Sedangkan menurut Hansen dan Moen, aktivitas tidak bernilai tambah adalah semua aktivitas selain aktivitas yang sangat penting untuk dipertahankan dalam bisnis, sehingga dianggap sebagai aktivitas yang tidak diperlukan. Berdasarkan beberapa definisi aktivitas tidak bernilai tambah tersebut, tentunya perusahaan akan berusaha untuk mengeliminasi aktivitas tidak bernilai tambah karena hanya menambah biaya yang tidak berguna dan menghalangi kinerja perusahaan. Perusahaan mengelompokkan aktivitas ke dalam aktivitas bernilai tambah dan ke dalam aktivitas tidak bernilai tambah dengan tujuan untuk dapat meminimumkan biaya yang terjadi akibat aktivitas tidak bernilai tambah dengan cara mengeliminasi aktivitas tersebut. Aktivitas tidak bernilai tambah yang tidak dieliminasi akan menyebabkan meningkatnya biaya produksi perusahaan. Waktu bernilai tambah, yaitu ada waktu pemrosesan adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan secara aktual, dan waktu tidak bernilai tambah. Waktu tidak bernilai tambah ada 3, yaitu waktu tunggu. Waktu inspeksi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk mengetahui bahwa produk yang dihasilkan dijamin tidak cacat. Dan yang ketiga yaitu waktu gerakan, adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk memindahkan bahan atau sebagian produk jadi dari bengkel kerja ke bengkel kerja lainnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai perhitungan siklus waktu pengiriman, throughput time, dan manufacturing cycle efficiency atau MCE. Waktu siklus pengiriman adalah jumlah waktu sejak order diterima dari konsumen sampai pada saat order yang lengkap dikirimkan. Sedangkan throughput dan manufacturing cycle time adalah jumlah waktu yang diperlukan untuk mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Manufacturing Cycle Efficiency atau MCE adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar nilai suatu aktivitas bagi pemenuhan kebutuhan konsumen. Di bawah ini dapat dilihat rumus untuk menghitung MCE, yaitu waktu pengolahan dibagi waktu pengolahan ditambah waktu gerakan ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu. Dalam menggunakan perhitungan ini, manufacturing cycle time juga dipahami sebagai usaha bersama untuk menghapuskan aktivitas yang tidak bernilai tambah, yaitu inspection, moving, dan queuing. Oleh karena itu, jika MCE kurang dari 1, maka terdapat aktivitas yang tidak bernilai tambah dalam proses produksi. Misalkan jika MCE sama dengan 0,5, berarti separuh dari waktu produksi total terdiri dari inspeksi, moving, dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Berikutnya kita akan melihat contoh dari perhitungan MCE. Di sini ada sebuah soal, yaitu sebuah perusahaan tekstil ingin mengetahui penelusuran waktu yang berhubungan dengan order dan produksinya. Selama 4 bulan terakhir pada 2005, rata-rata waktu untuk tiap unit pada pesanan sebagai berikut. Waktu tunggu 15 hari, waktu inspeksi 0,6 hari, waktu pemrosesan 2 hari, move time 0,4 hari, dan queue time 5 hari. Pertanyaan yang pertama, hitunglah throughput time atau velositas produksi. Penyelesaiannya sebagai berikut. Di sini dapat kita lihat rumus dari throughput time, yaitu waktu pemrosesan ditambah waktu inspeksi ditambah move time ditambah queue time, yang mana didapatkan hasil yaitu 2 hari ditambah 0,6 hari ditambah 0,4 hari ditambah 5 hari, hasilnya yaitu 8 hari.
Soal yang kedua, hitunglah manufacturing cycle efficiency. Di sini dapat kita ingat-ingat kembali rumus dari manufacturing cycle efficiency, yaitu waktu pemrosesan dibagi waktu pemrosesan ditambah waktu gerakan ditambah waktu inspeksi ditambah waktu tunggu. Di sini didapatkan hasil MCI sama dengan 2/8. 2 itu didapatkan dari waktu pemrosesan, sedangkan 8 didapatkan dari perhitungan sebelumnya yang nomor 1, yaitu perhitungan mengenai throughput time, atau dijabarkan rumusnya adalah waktu pemrosesan ditambah waktu inspeksi ditambah move time ditambah queue time. Jadi MCI sama dengan 2/8 sama dengan 1/4 atau 0,25. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam produksi, unit yang sesungguhnya dikerjakan hanyalah 25% dari waktu yang tersedia. Kemudian soal ketiga, berapakah waktu produksi yang merupakan aktivitas tidak bernilai tambah? Apabila kegiatan dihitung sebanyak 100%, maka pada saat MCI 25% akan ada 75% dari waktu produksi total yang dikeluarkan untuk aktivitas yang tidak bernilai tambah. Selanjutnya yang soal keempat, yaitu hitunglah siklus waktu pengiriman. Di sini rumus dari menghitung waktu siklus pengiriman adalah waktu tunggu ditambah throughput time. Waktu tunggu dapat dilihat dari soal tadi, itu ada 15 hari. Kemudian untuk throughput time yang telah kita hitung pada nomor 1 tadi didapatkan hasil 8 hari. Jadi waktu tunggu ditambah throughput time sama dengan 15 hari ditambah 8 hari yang kemudian didapatkan hasil 23 hari. Yang terakhir adalah kesimpulan. Activity Based Management atau ABM adalah analisis aktivitas yang digunakan untuk memperbaiki nilai produk atau jasa bagi pelanggan dan meningkatkan keuntungan perusahaan. Manfaat yang diperoleh dengan menggunakan ABM adalah manajemen dapat menentukan wilayah untuk melakukan perbaikan operasi, mengurangi biaya, atau meningkatkan nilai bagi pelanggan. Pada manajemen aktivitas dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu aktivitas bernilai tambah dan aktivitas yang tidak bernilai tambah. Kedua aktivitas ini biasanya terjadi pada perusahaan manufaktur ataupun perusahaan jasa. Sekian penjelasan yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.